Jadi kadangkala dalam masalah atau musibah itu justru Ada turning point kita. berkat-berkatnya. Ya, ada berkatnya. Turn point. Waktu itu tiba-tiba Tuhan kasih kerinduan untuk saya hidup berpasangan. Oh. Flashback, kenapa kok saya butuh waktu kurang lebih 8 tahun ya? Iya. Karena waktu itu saya dalam tanda kutip nakal. Oke. Nggak sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan. Oke. Oke. Jadi masih bermain-main terhadap dosa tertentu. Selamat datang di podcast perdana Celoteh Domba. Saya Maria. Saya Miracle. Ya, kami berdua di sini sebagai host di dalam podcast Celoteh Domba. Di sini kita dari HSM ya? HSM, betul, HSM Community, betul. HSM itu apa, Kak Mar? Human Salvation Ministry. Betul, oke. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah pelayanan baru di dalam komunitas HSM seperti itu, podcast. Sebenarnya itu acara apa sih nih, Kak Mar? Nah, acara apa? Kalau tadi di awal kita bilang celoteh. Berarti ngobrol ya, ngobrol. Ya. Tapi kok ada dombanya? Emang kita domba ya, Miri? Domba tapi Gimana? besar ya, Kak Mar ya kayaknya ya. Dombanya terlalu besar. Tapi kalau di track record dari Injil, dari juga ya, dari Kitab Suci. Dari Kitab Suci kalau domba kita itu baca. kan diibaratkan kan memang manusia, Kak Mar. Betul, oke. Betul, jadi kita itu kepingin ngobrol-ngobrol, kita kepingin cari tahu. Sebenarnya kan kita kan, terutama aku ya, terutama saya ini kan tersesat ya, itu sebagai domba yang tersesat ya. Cukup tersesat sampai nggak bisa jalan lurus, Kak Mar. Gitu. Oke, jadi di dalam Alkitab itu domba itu diibaratkan seperti manusia. Ya. Kalau domba sendiri itu binatang atau hewan yang polos, lucu, Ya kan lucu, Kak Mar? nurut sama gembalanya. Imut-imut, gemoy gitu kan ya. Iya. Betul, nurut sama gembalanya. Tapi karena saking nurutnya kadang suka tersesat. Betul. Salah arah. Terlalu nurut ya, Kak Mar ya. Betul. Ada bisikan dikit, belok. Jangan. Nah, karena ini masih di awal tahun, Mir, biasanya kita itu selalu punya kayak semacam resolusi ya. Iya. Selalu bilang New Year, New me, betul. Jadi dimana setiap harus orang tuh menjadi lebih baik lagi ya. Mulai memikirkan resolusi-resolusi yang terbaru, apa yang harus dicapai. Padahal terkadang kita lupa kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada resolusi yang belum tercapai. benar, belum tercapai, tapi kita sudah berusaha mikirin apa sih tahun ini yang harus Biasanya kita itu lakukan. gerasa gerusu gitu loh, Kak Mar. Benar. Kita nggak jadi slow down gitu ya. Jadi harus lebih mindful ya Betul. sebenarnya ya kita ya. Nah, kali ini tema kita cukup menarik. Mm-mm. Kita akan membahas tentang Resume or And- reset. benar sekali. Betul. Dari sini kita akan belajar melalui tema ini bagaimana kita itu lebih menghargai diri kita sendiri gitu kan. Kita lebih mindful lagi. Mindful lagi, lebih Kita tahu plan God ke itu depan gimana. seperti betul. apa. Terutama kita harus belajar di tahun yang baru ini lebih berserah lagi kepada Tuhan, betul. Tapi iya, sama-sama ya. tapi. Tapi kurang afdol, Kurang Mir. kalau berdua atau kapan nggak ada yang mengarahkan domba, nanti ya. karena tadi kita bilang domba itu ada yang mungkin masih tersesat, tapi ada yang sudah Sudah jalankan ya, gitu sudah di kan. jalannya. Jalan yang benar. Betul. Kita butuh domba-domba seperti Karena kan ini kalau di dalam saya podcast. kamar nanti terlalu ikut saya kan ikut sesat nanti kamar. Kita butuh ada domba Sama-sama lain ya. kesesat, iya. Nah, jadi yuk kita undang nih domba lain yang Gak usah sudah pakai lama-lama ya, benar, Kak. sudah berjalan di jalannya Tuhan nih. Kita Untuk tapi manggilnya celoteh-celoteh. harus dengan cara-cara dengan yang cara yang menarik gitu menarik, ya. Kak Mar. Kita sulap gimana? boleh. Oh, oke. Kamar yang sulap ya, kamar Oke, yang sulap ya. saya yang Soalnya sulap biasanya ya. kan pesulap kan banyak yang cewek Oh gitu gitu ya. ya. Oke, Oke. baiklah. Saya berusaha sekuat tenaga ya untuk Iya, sulap boleh, ya. boleh. Oke. Bim salah bim. Oke. Wah. Udah datang Udah ini datang. dombanya. Halo, bro. Gimana Halo, bro. kabarnya? Puji Tuhan, Halo, baik. puji Tuhan. Luar biasa baik. Tapi Bro Andre nih. Belum. Kenalan dulu, perkenalkan kenal. dulu. Karena ada Perkenalkan pepatah yang mengatakan Kalau nggak kenal nggak sayang, tak Kak Mar. sayang. Jadi Oke. kita butuh domba-domba lain ini untuk mengenal lebih dekat lagi tentang siapa Bro sih Andre. Iya. Bro ini Oke. Kegiatan atau Gitu. aktivitasnya seperti apa gitu. Oke. Halo teman-teman, nama saya Andre. Saya berasal dari paroki Santo Yakobus, Surabaya. Oke. Kemudian sekarang bekerja, sudah menikah juga. Udah, mungkin gitu ya. Oke. Oke, kalau komunitasnya mungkin ya. Komunitasnya di mana sekarang? Komunitas rohani saya ikut yang namanya Gaudens Core. Ya, di Di barat ya berarti ya? Ya, di barat, Surabaya. Oke. Mahal-mahal semua Kak, makanannya. Makanan dan lain-lainnya ya. Depan gerejanya ada mie. Oh, aduh, itu kalau pulang gereja paling enak gitu ya. Iya, Oke, betul. kita nggak bahas tentang makanan kali betul, ini. betul. Kecuali dia endorse ya. Oh, dia ya benar. Mau, kita Iya. boleh yang mau endorse silakan ya gitu ya. Iya, Oke. boleh. Nah, Hubungi nomor di bawah ini ya, teman-teman ya.
Oke, terima kasih Bro Andre sudah meluangkan waktu datang ke podcast kami perdana lagi ya. Meskipun Sama-sama. macet-macetnya Surabaya sekarang ya, Yes. lagi macet, kena hujan lagi. Ya, betul. Iya. betul. Jadi kali ini kita mau berceloteh ria ini sebagai Oke, siap. domba-dombanya Tuhan. Ini tentang tema tadi. Mungkin temanya kita apa bisa di Resume or reset. Jadi oke. kan kita harus tahu sebagai warga-warga domba-domba tersesat ini gimana sih mindsetnya. Bro Andre yang sudah terselamatkan ini gimana? Karena Gitu. gini, benar sekali yang dikatakan Mir tadi. Karena seringkali kita ini dihadapkan oleh standar-standar dunia, betul? Betul. Terutama saat ini yang lagi booming sekali dan tawaran-tawaran ini terkadang tidak masuk akal. Terutama dari medsos seperti Standar-standarnya TikTok, gitu ya? Betul, TikTok, IG dan lainnya, supaya kita itu menjadi versi terbaiknya kita, Betul. tapi menggunakan standar dunia. Standar TikTok kan ngawur. Luar biasa gitu Luar ya. biasa ya sekarang ya. Orang sukses harus seperti apa? Terus Langkah-langkahnya. orang bahagia itu kayak gini. Iya. Kan ada minimal-minimal, ada standar T. Iya. Ada standar spek istri itu gimana gitu. Nah, kalau menurut Bro Andre sendiri nih, benar atau salah sih kalau kita mengikuti standar-standar dunia tersebut? Terutama untuk membahas resolusi. Iya. Oke, jadi kalau misalkan satu hari itu mungkin orang bisa melihat handphone itu berapa lama ya? Aku sih 12 jam. Atau mungkin Luar kerjaannya biasa di ya. handphone dia. Benar Iya, juga kerjaannya ya, di benar handphone, juga. betul. Ya, jadi itu yang tanpa sadar membuat kita akhirnya mau nggak mau pasti ngeliat handphone terus kan, medsos gitu. Medsosnya biasanya macam-macam kan. Ada apa yang sekarang yang lagi booming nih kira-kira? Ada TikTok, ada Thread, ada Facebook wes nggak ada ya sekarang ya? Ada Apa masih ada ada, ya? masih Tapi ada. jarang dipakai ya. Benar. Untuk anak-anak muda kayaknya lebih asik di TikTok ya kayaknya. ya. Benar sekarang. Atau Snapchat katanya. Iya, betul. Ada Instagram juga. Instagram juga. Ya. Jadi yang pertama kita perlu ingat adalah kita ini anak-anak Tuhan. Jadi kita harus ingat ketika kita melihat sesuatu atau menyaksikan sesuatu atau mungkin kita ingin mengaplikasikan diri kita dengan apa yang ada di dalam handphone itu, dalam medsos itu, kita perlu ingat kalau kita ini anak Tuhan. Jadi ada filter iman istilahnya, filter dari diri kita sendiri. Jadi diri kita kalau misalkan kita ikut ini, kira-kira ada yang dilanggar nggak ya kebenaran firman Tuhannya? Atau mungkin kalau saya ikutin ini, kira-kira Tuhan suka nggak ya terhadap apa yang ada di dalam medsos ini? Jadi yang pertama kita harus ingat kalau jadi diri kita itu juga anak-anak Allah. Jadi bukan hanya serta-merta kita hidup di dunia, tapi kita juga harus ingat kalau kita ini anak Tuhan gitu. Betul. Jadi dalam ketika menilai medsos, ketika mau mengikuti medsos yang ada, mau membuat resolusi, hendaknya itu menjadi dasar identitas kita sebagai seorang anak Tuhan. Anak Tuhan. Gitu. Berarti tadi itu kalau kita mau mengikuti standar yang sekarang kita harus lihat siapa identitas diri kita. Betul, berarti harus Apakah- tahu dulu ya Kak Maria. Benar, kita anak kerajaan Allah atau anak kerajaan dunia. Itu yang pertama yang harus Betul. kita tahu ya, siapa Betul, betul. identitas Tapi diri lebih kita. menarik kerajaan dunia ya. Kak Maria. Benar, karena kita hidup di dunia, jadi dunia selalu Betul. menawarkan hal-hal yang menarik pastinya, gitu kan. betul. Semua orang berlomba-lomba menawarkan yang menarik supaya bisa mendapatkan suatu keuntungan Betul, pastinya. cuan Cuan semua dan gitu lain ya. sebagainya. Nah, kalau Bro Andre sendiri nih, kalau tadi kita harus tahu siapa identitas diri kita. Ada nggak langkah-langkah atau tips yang bisa dibagikan? Bagaimana kita itu Nggak terbawa arus. benar tidak mudah terbawa arus oleh standar-standar dunia? Ya. Soalnya supaya anak-anak kaula-kaula muda Muda, ini bener. supaya bisa jalannya lebih tak lurus, gitu loh, Bro. Iya, Gitu. oke. Bagaimana? Jadi ada 3 tips sih yang Boleh. paling sederhana ya. Mhm. Yang pertama kita harus join komunitas rohani. Wah, betul ini ya. Jadi kenapa sih kok harus join komunitas rohani? Karena ini sebagai support system kita untuk mendukung kita hidup di dalam kebenaran supaya kita kalau mungkin mulai ke kanan ke kiri Iya, ada yang iya, mengingatkan kita. Ada Betul. mendoakan juga Betul, Iya, ya. benar. Jadi yang pertama harus join komunitas rohani, itu yang paling penting. Yang kedua adalah kita harus ingat ada yang namanya hukum tabur tuai. Oh, ya. Oke, I see. Ini menarik kan? nih. Apa yang kita tabur itu yang kita. Tua. Wah, lebih berat lagi Kak Maria. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai Kebaikan. sama aja Betul. kalau kita menabur keburukan, kita akan menuai Keburukan pula, Nah, betul. jadi kaitannya dengan hukum tabur tuai ini, kita harus berani ngomong tidak terhadap tawaran-tawaran dunia yang mungkin seakan menggiurkan, tapi kalau kita berpikir lebih panjang, ini bisa menjerumuskan kita. Iya, Langsung di betul. cut off berarti, Bro, ya. Harus berani ngomong tidak sama teman-teman, sama orang-orang sekitar kita. Kenapa? Karena itu tadi ada hukum yang namanya tabur tuai. Tabur tuai, iya. Gitu. Yang ketiga, yang terakhir adalah
kita perlu sebagai anak-anak Tuhan itu punya relasi. Jadi punya kedekatan sama Tuhan. Oke. Nggak bisa dipungkirin kalau kita ingin menjadi anak Tuhan, ya kita harus punya relasi dengan Tuhan gitu loh. Kalau kita dikatakan, saya anaknya orang tua saya, tapi kita nggak punya relasi, ya itu dipertanyakan kan. Iya, betul. Jadi kita harus doa, dan berkaitan dengan medsos itu, paling nggak satu hari, kita harus melihat mungkin renungan, atau mungkin kita melihat medsos ini yang positif gitu Positif ya, oke. Gitu, supaya kita semakin berada di dalam jalannya Tuhan gitu. Nggak semakin jauh kalau tergiring dunia. Betul. Makanya gunanya sosmed itu sebenarnya harusnya ke arah sana ya. Dipilih lah ya. Ya dipilah-pilah gitu. Tapi terkadang apa yang terjadi, Mir? Ngelihat video Kak Mar, ngelihat orang-orang gosip, Oh gitu ya, benar. berita-berita nggak benar-benar gitu ya. Kurang membangun jatuhnya ya. Jadi nggak bisa mengembangkan diri, nggak bisa mengenal diri lagi jadinya Benar. nanti. Tadi waktu disampaikan Bro Andre itu ada satu hal yang cukup menarik tadi ya. Apa tuh, Kak? Tipsnya itu bergabung dalam komunitas. Yes. Jadi saya jadi ingat karena saya ini perantau ini Bro Andre. Oh, iya. Ya kan jauh dari rumah, jauh dari keluarga, dan saya benar-benar merasakan manfaat yang luar biasa. Nah, di sini sudah home Kak Mar. Oh sudah, benar juga ya, ini home rumah betul sekali. Sudah di rumah. Benar, di rumah di dalam podcast ini. Iya, dan saya benar-benar merasakan yang dampak positif luar biasa ketika berada di komunitas. Karena saya bergabung dalam HSM. HSM ini sangat memberkati saya secara pribadi. Sebagai anak perantau, gampang sekali bagi saya itu untuk bisa terbawa arus seperti itu kan, arah yang salah dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan saya bersyukur ketika berada di komunitas ini yang luar biasa memberkati saya, membawa saya, bagaimana sih kamu sebagai anak Tuhan itu, kamu harus ngapain, dan saya lebih menghargai hidup saya, lebih memahami apa sih tujuan saya ada di dunia berarti ini. disediakan wadahnya langsung ya Kak Mar, Ada ya? komunitas, makanya benar seperti yang Bro Andre katakan tadi, saya benar-benar merasakan luar biasa. Tapi ada yang cukup menarik juga tadi di pernyataan Apa yang tuh, kedua, hukum tabur tuai. Wah, Berkata iya itu. tidak. Itu tidak mudah bagi anak-anak kaula muda Kaulah seperti muda kata zaman gitu. sekarang. Kita Nggak kan mudah. kepengennya taburnya sedikit, tuainya banyak kan gitu ya. Mengatakan tidak pada hal yang itu susah, karena anak-anak muda itu gini sungkan, nggak enak, Ya. nanti nggak punya teman dan lain Betul. sebagainya. Itu gimana Bro Ande kok menghadapi hal-hal kayak gini? Apa Ya. yang perlu lebih disadari lagi sama mereka? Ya, jadi saya ketika ngobrol gini jadi flashback ke Oh, masa oke. lalu. Menarik nih ya, menarik. Ya, memang kalau kita awal-awal kita mulai mengenal kebenaran, untuk berkata tidak itu gak gampang ya. Betul. Susah Nggak ya. gampang, betul. Terutama sama teman-teman dekat kita. Iya. Ya, tapi kalau misalkan saya merefleksikan selama ini, justru kalau mereka adalah teman yang benar, mereka akan pada akhirnya setuju dengan apa yang kita katakan tidak itu tadi. Gitu. Mungkin pada saat kita pertama kali bilang tidak akan ada awkward moment, Iya, atau mungkin hubungan yang canggung, Saya silent treatment kok kalau zaman sekarang. Benar. atau di blok mungkin bahkan ya. Nggak diajak teman lagi. Tapi Tapi follow Instagram. seiring berjalannya waktu, kalau memang dia itu teman yang benar, kalau kita berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak benar, Iya. itu pada akhirnya dia akan setuju. Iya. Oke. Gitu. Hanya masalah waktu aja sih. Iya, gitu. masalah. Tapi kan anak-anak muda nggak gampang ya untuk Betul, benar kita sekali. bilang seperti ini ya. Tapi zaman sekarang itu susah untuk memaafkan kok sebenarnya. Gitu ya. Memaafkan karena tadi ketidaksungkanan untuk mengatakan tidak. Betul. Ya, Akhirnya malah ngasih jarak. terluka, akhirnya yang timbul susah untuk memaafkan dan lain sebagainya. Betul. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau itu sih pengalaman saya memang kita boleh berteman dengan siapa saja. Iya, Tapi untuk betul. pergaulan kita harus memilih. Iya. Milih circle ya kok. Ya, kalau berteman dengan siapa aja, tapi kalau kita untuk bergaul, untuk memberikan waktu kita lebih banyak, untuk kita bisa bersosialisasi, Iya, kita harus iya. pilih-pilih teman memang. Betul. Karena kalau kita salah pergaulan, itu akan bisa merusak kebiasaan baik kita. Iya, seperti firman Tuhan ya. Betul. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang Kebiasaan baik. Saya roaming saudara-saudara. Jadi domba-domba harus diingat lagi ya bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak Merusak kebiasaan yang baik. kebiasaan Mungkin Betul. di rumah sudah dididik dengan baik, di lingkungan yang baik, tapi karena kita salah memilih circle lingkungan yang tidak tepat, akhirnya kebiasaan yang baik itu hilang. Ya Seperti itu tadi Kak Mar, domba ini melengseh dikit. Benar. Pindah Nah, tempat. Itu pentingnya komunitas tadi. betul. Oke. Kembali lagi ke Menggantikan komunitas teman-teman yang ya. salah gitu kan. Benar. Ke poin yang pertama tadi Betul. tipsnya. Nah, berarti untuk apa sampai lupa mau ngomong apa ini. Untuk ini supaya kita sampai tidak terbawa arus yang salah seperti itu, berarti kita harus mengenal diri kita sebagai identitas anak Allah. Ya. Berarti kita harus punya positif
self talk Betul. dan punya rasa bersyukur juga yang tinggi. Soalnya Supaya kan kadang kan kita terlalu gegabah kan. benar dalam mengambil keputusan betul. ya. Oke. Nah, kalau menurut Bro Andre sendiri nih, kalau berbicara tentang gratitude sama positive talk, terutama di masa-masa seperti ini, tawaran semakin luar biasa, standar-standar dunia semakin kencang ini, bagaimana harus menghadapinya? Ya, jadi kita kadang selalu melihat rumput tetangga terlihat lebih. Lebih hijau. Nih, di belakang ini ada. Tapi rumput kita lebih hijau. Mohon maaf, Bro. Ya. Ya, itu yang kadang membuat kita sehingga kita seringkali compare kan dengan Iya, orang lain. benar. Padahal percaya kalau Tuhan itu sebenarnya adil. Oh iya. Tuhan menciptakan kita pribadi lepas pribadi itu pasti dengan keunikannya masing-masing. Iya, Dengan betul. kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya. Nah, kalau misalkan kita melihat orang lain, pasti kita cuma cenderung melihat kelebihannya aja. Karena kita cenderung melihat kekurangan diri kita sendiri kan. Baik-baik tok berarti Ya, yang dilihat ya. yang Iya, positif iya. aja yang dilihat. Tanpa kita sadari juga ketika kita melihat diri sendiri, kita cuma fokus pada kekurangan kita. Ya. Atau, Oke. aduh, dia itu orangnya kok seperti ini, kok saya seperti ini ya, kok nggak seperti dia ya. Atau mungkin nanti berkembang lagi, kok keluarganya seperti ini ya, keluarga saya nggak seperti itu ya. Nah, Akhirnya membandingkan ya jadinya betul. ya. Karena Luar compare biasa. itu tadi, akhirnya membuat kita lupa untuk bersyukur. Iya, betul juga. Ya, karena kita sering melihat orang lain, sering baik. melihat gimana mereka, gimana apa. Dengan medsos itu tadi, Mhm. ya kan. Jadi Oh iya. penting untuk kita Larinya ke situ. kembali lagi ke komunitas. Karena di dalam komunitas kan kalau kita ada pertemuan weekly, yang paling kita lakukan adalah bersyukur. Apa yang mau kita syukuri? Nah, Betul. itu kita dilatih di dalam komunitas untuk bersyukur. Betul. Dari yang seminggu sekali, nanti lama-lama setiap hari. Itu iya. semua latihannya ada di dalam komunitas gitu loh. Jadi pentingnya untuk ikut komunitas karena kita dilatih untuk bersyukur. Bersyukur. Iya, iya. Selalu akan ada yang disyukuri setiap harinya gitu. Betul. Gitu Soalnya sih. kan di atas awan selalu ada lebih tinggi lagi. Ini lebih tinggi kan? lagi. di gitu atas ya. langit ada Masih langit. ada Di langit atas lagi, langit, sorry. benar. Di atas awan ada bintang. kawan. Awan memutih. Iya betul. Di atas langit masih ada langit lagi, benar sekali. Iya, ya itu yang harus disadari ya sebagai domba-domba yang kadang kita ini terlalu polos, akhirnya gampang terbawa Iya. arus yang salah. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur, kita harus bergabung di komunitas yang tepat supaya kita nggak sampai salah arah juga seperti itu. Nah, Tapi biasanya kan gini kok. Dari kacamata orang Katolik nih ya, kan aku kan agak tersesat nih. Itu harusnya harus diluruskan. Iya benar harus diluruskan Kak Mar. Kan masih bengkok-bengkok ini. Oh, oke. Jadi kita harusnya kita sebagai orang Katolik ini apa sih sebenarnya yang harus kita utamakan terlebih dahulu untuk menentukan terutama untuk resolusi 2025 ya. Ih, benar banget. Harus apa dulu sih sebenarnya kita itu? Ya, jadi untuk membuat resolusi ini kita harus berangkat dari apa yang mau kita tujukan di dalam hidup ini. Kita harus lihat hidup itu ada tahapannya. Benar, benar. Nggak, Betul. istilahnya kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba itu sampai ke sana gitu. Oh, iya. Tapi ada Ada step by step prosesnya. yang akan kita tujukan. gitu. Betul. Nah, untuk membuat resolusi, yang paling pertama adalah kita harus lihat kira-kira resolusi ini tidak hanya untuk kepentingan kita, Oh, ini. gitu loh. Alangkah baiknya kita sebagai anak-anak Tuhan, kembali lagi karena kita adalah domba. Iya, betul, Oh, betul. Kita anak domba, Tuhan. benar. Kita kalau membuat resolusi harus melibatkan Tuhan. Nah, melibatkan Tuhan itu bagaimana sih? Tambahkan, ketika saya akan membuat resolusi, sebelumnya doa dulu. Tuhan, saya mau membuat resolusi. Ya. Tolong berikan hikmatmu, tolong berikan tuntunanmu, sehingga saya bisa membuat resolusi dengan baik. Nah, ketika kita membuat resolusi, setelah selesai berdoa, mau membuat resolusi mungkin tentang area apa dalam kehidupan kita. Kan area kehidupan ada banyak ya. Oke. Harus lebih detail Iya, lagi. Wah, betul. banyak berarti detail banget itu ya. Bro, ya. Nggak cuma tahu tujuannya apa, tapi harus didetailkan lagi. Ya, jadi mau area apa? Misalkan nih, area spesifik untuk pendidikan, buat Ya. yang masih sekolah ya. Jadi dalam pendidikan ini targetnya tahun ini apa? Ya. Mungkin ada perbaikan nilai, atau mau lulus tepat waktu, Ya. atau apa. Nah, ketika kita membuat resolusi, kira-kira kita tanyakan, apakah nama Tuhan dipermuliakan nggak ya dengan ketika saya membuat resolusi ini? Ya, ya. Ada pelanggaran terhadap firman Tuhan nggak ya? Ada pelanggaran terhadap perintah Tuhan nggak ya? Gitu. Ya, Ditambahkan. Itu untuk memfilter resolusi kita apakah ini sesuai dengan jalan Tuhan atau enggak. Ya, Oh, wow. makanya bagus. Kak Mar resolusiku kayak jalan-jalan. Jadi kamu sudah dapat nih, Iya betul. dapat pencerahan di hari ini. Sudah agak lurus Kak Mar. Oh, Tapi sudah belum lurus, puji belum lurus, Tuhan. belum lurus. Berarti butuh semakin dicerahkan. Betul. Oke, berarti harus tahu setiap resolusi yang dibuat ini mempermuliakan nama Tuhan atau tidak. Betul. Harus doa, melibatkan Tuhan, Yes. itu yang paling penting. Dan ini juga sebenarnya sesuai dengan ajaran gereja Katolik ya, Bro Iya, Andre ya. iya. Di dalam gereja Katolik juga mengajarkan tentang bagaimana Tuhan tuh harus selalu nantiasa dipermuliakan dalam hal apapun, Iya. seperti itu. Mungkin ada tips-tips lain
bagaimana dalam ajaran gereja Katolik untuk membuat suatu resolusi yang selain Sebelumnya udah buat utama. belum kalian? Nah, Kalau saya sudah terlihat terpampang jelas, bro, harus kurus tahun ini. Karena dia mau resolusi merit saya soalnya. harus Oh, mau merit ya? Oh iya, iya, puji Tuhan. dia mau nikah. Kalau saya juga berusaha ini. Oh, berusaha Mengecilkan. kurus atau tapi jangan ikuti standar TikTok, Kak. Oh iya benar. Soalnya kan kadang-kadang kurusnya di TikTok itu Beda terlalu kurus ya, betul. Filter juga bisa mempengaruhi di itu. Betul. Tapi kalau resolusi dari Tuhan nggak mungkin kena filter ya, bro. Benar ya, benar. Tuhan anti filter ya? Iya, Iya, betul. firman Tuhan adalah kebenaran ya, tidak mungkin pasti akan terpengaruh oleh standar dunia. Ini kalau ada editornya itu langsung ada kayak Langsung Asap apa ya, itu? Asap ya. Iya. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan berbicara tentang resolusi, ya gimana caranya menurut ajaran gereja juga. Oh, sebenarnya Tuhan, ajaran gereja, exactly-nya yang di bagian mana yang resolusi ini, saya kurang tahu ya. Iya, Tapi iya, iya. at least yang saya tahu adalah, kita kalau membuat resolusi itu perlu spesifik. Oh, Ya. iya. Oke. Harus spesifik, terus kemudian ya tadi dengan filter-filter itu tadi ya, kira-kira ini ada perintah Tuhan yang dilanggar atau enggak, nama Tuhan semakin dipermuliakan atau enggak. Iya. Nah, selain itu kita juga perlu menjadi berkat atau dampak yang positif bagi sesama. Nah, betul. jadi gereja ini kan istilahnya terkenal dengan ajaran cinta kasih. Betul. Nah, cinta kasih itu hendaknya kita terima cinta kasih dari Tuhan, nggak cuma berhenti sampai di kita, tapi juga hendaknya kita bagikan kepada sesama. Jadi dalam resolusi ini hendaknya juga ada berkat yang bisa kita bagikan bagi sesama. Oh, oke. Berkat itu nggak semata-mata tentang materi ya, Iya, karena benar. berkat itu ada Setuju, banyak ya. setuju. Mungkin kita bisa memberikan waktu kita untuk sesama yang membutuhkan, atau mungkin kita memberikan ilmu kita kepada Betul. sesama. Jadi kalau menurut gereja pasti kita diminta untuk juga boleh berdampak yang positif atau yang baik kepada sesama, terutama yang membutuhkan gitu. Berarti harus dua arah nih ya. Ya. Horizontal dan vertikal. Tuhan dipermuliakan, sesama juga menikmati Betul. berkat dari kemuliaan Tuhan. Terlalu Seperti dalam, itu. saudara-saudara. Jadi kita tidak menjadi pribadi yang egois. Betul. Akhirnya jatuh kembali lagi. Kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Karena tadi Bro Andre bilang bahwa berkat itu bukan hanya uang. Berbicara tentang Ya. uang. Hal-hal Kita datang lain. di sini juga berkat ya, Kak Mari? Bener. Bersama dengan para domba-domba yang menyaksikan seperti itu ya. betul. Oke. Nah, tadi Kalian yang tersesat harus segera harus segera nonton ini Nonton supaya ini tidak ya. tersesat. karena ini acaranya luar biasa Luar seperti itu biasa. ya. Oke. Nah, tadi kan akibat dari standar-standar yang begitu banyak yang ditawarkan oleh dunia dan kita berusaha untuk menjadi seperti itu. Dan pada akhirnya kita itu keras kepada diri kita sendiri. Betul. Di kita tuh Jadi hard on maksa ya, ourselves. oh, aku harus kayak gini, aku harus kayak gini gitu ya. Tapi kalau kita mau renungkan, kalau kita pikir lebih dalam, padahal kita tuh sebenarnya sudah melakukan. Cuman karena satu dua hal tadi yang mempengaruhi, akhirnya kita lupa apa yang sudah kita lakukan dan kita menjadi pribadi yang lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan. Bro Andre sendiri, kan tadi sudah bicara tentang banyak sekali standar-standar di dunia ini. Pernah nggak mengalami suatu masa, atau mungkin bisa sharing pengalaman ya ini ya bro ya? Ini seru nih. Kalau sharing pengalaman tuh biasanya seru ini. Iya. Ya. Pernah nggak punya pengalaman di mana tetap mempertahankan iman kekatolikannya menurut ajaran Kristus untuk menghadapi arus-arus atau standar-standar duniawi ini yang bersebelahan dengan perintah Tuhan? Oke. Punya nggak pengalaman? Pernah, punya. Iya. Jadi ini jadi cerita, saya pernah berada dalam momen yang menurut saya itu membuat saya frustasi ya, jadi kayak stres gitu. Jadi dulu itu saya kuliah di Surabaya, sama Iya. juga dengan Maria. Sama-sama perantau gitu ya? Perantau juga. Perantau semua jadi. Meskipun nggak Iya. luar pulau ya, Oke. tapi luar kota. Tapi tetap lumayan itu. Tetap Iya, lumayan, iya. betul-betul. Akhirnya waktu pertama kali saya datang ke Surabaya itu kan singkat cerita nggak ada kendaraan dan lain sebagainya. Terus akhirnya waktu itu saya sempat ditawarin kerjaan kan. Akhirnya saya ikut kerjaan dan di dalam kerjaan itu ya multi level marketing gitu ya. Oke. Jadi kan dalam kerjaan itu akhirnya saya bukan dituntut ya, kayak diajarin kalau kamu itu harus sukses secara materi gitu. Harus sukses secara Patokannya materi. duit, Iya. kabeh gitu ya berarti ya. Seperti dalam tanda kutip buat mereka tuh hanya mereka tuh uang. Gitu. Waduh, kok bau-baunya kok nggak selisih jauh sama aku ya. Kita dengarkan nanti seperti apa. Akhirnya singkat cerita kuliah saya jadi terbengkalai. Oke. Karena saya ngejar uang itu tadi ya. Jadi saya sudah nerima uang ya meskipun nggak seberapa tapi akhirnya jadi tertarik dengan uang ini, akhirnya kuliahnya berantakan. Dan karena kuliah berantakan itu akhirnya
saya sempat ada ketakutan akan masa depan. Ya, jadi IP saya itu pernah Nasakom. Tahu nggak? Nasakom Apa itu Nasakom Nasib itu? 1 koma. IP-nya. Oh, sampai di titik terendah itu Iya, ya? iya, nilainya Oke. D, D, E, E, E gitu. Nggak apa-apa buat gitaran enak itu. Tapi puji Tuhannya IP itu nggak dikasihkan ke orang tua untuk pindah tanda tangan. Oh, Nggak seperti oke. rapot kan. Iya, iya, benar. Tapi Keep sendiri gitu ya. Betul, betul. Nah, itu, Meratapi sendiri di kamar gitu berarti. ya itu tadi ya, ada yang namanya hukum tabur tuai. Iya, kan? iya, iya. Jadi waktu itu saya sempat ada ketakutan akan masa depan. Waduh, kalau IP saya jelek kayak gini, mana ada perusahaan yang mau nerima saya untuk kerja kan? Kalau saya nggak kerja, mana ada cewek yang mau sama saya gitu. Kalau saya nggak ada yang cewek yang mau sama saya, gimana saya bisa nikah nggak ke depan? Iya. Gitu. Oke. Jadi dalam fase itu saya sudah saya bingung sampean ini saya harus ngapain, harus berbuat apa. Mengulang kuliah juga nggak mungkin. Ya kan? Iya, betul. Harus ngapain Tuhan? Ini waktu itu puji Tuhan setelah semester 5 saya ikut retret awal, kemudian saya ikut komunitas. Ya pekerjaannya saya mulai tinggalkan karena saya mau fokus selesaikan kuliah. Dan dari situ sekalipun saya sudah ikut komunitas dan pelayanan, ketakutan, kekhawatiran masih tetap ada. Wow, walaupun sudah bergabung dalam komunitas ya? Tetap Oke. ada. Ya karena kesalahan saya di masa lalu. Oke. Oh. Makanya tadi saya bilang ke teman-teman, hati-hati dengan hukum yang namanya tabur Tabur tuai. tuai. Betul. Oke. Tuhan mungkin maha pengasih, maha rahim. Pengampun. Dia pasti mengampuni, Iya, iya. mengasihi kita. Tapi kita tetap harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Ah. Oke. Nah itu. Jadi waktu itu saya sempat takut, ini gimana ya masa depan ya. Long story short, akhirnya saya tetap berusaha mau percaya, sekalipun mungkin di depan masih gelap ya. Bayangin Nasakom iya, ini betul. mau ngelamar kerja, akhirnya saya nggak berani ngelamar kerja. Ya kan? Akhirnya tetap pelayanan komunitas, tetap berusaha setia, tetap berusaha percaya sama firman Tuhan. Itu cuman yang saya pegang. Saya cuman pegang Tuhan. Wes, Tuhan ini depan saya ini gelap nih, nggak tahu nih apa yang akan ada di depan saya. Senterono Tuhan gitu. Kalau Sinar bisa ya. kemuliaan langsung. Akhirnya ya puji Tuhan waktu itu saya tetap berusaha untuk ikut komunitas, pelayanan, tetap mau percaya, tetap berusaha untuk melihat peluang-peluang yang ada Iya. dalam hidup kan. Akhirnya dari situ saya pintu-pintu mulai dibukakan. Oh. Oke. Ya, dan Wow. pintu-pintu mulai dibukakan. Teman-teman ini perjalanannya nggak singkat. Ya. Iya, Jadi saya iya. lulus kuliah itu 2012. Wah, langsung kelihatan umurnya ya berarti. Banget loh ya tapi ya. Nah, 2012. perbanyak bersyukur sepertinya beliau. Pakai awet muda. Ya, Iya. terus akhirnya baru bisa melihat titik terangnya itu tahun 2020. Oh. Lama sekali, 8 tahun berarti ya. 8 tahun. Prosesnya Tuhan itu 8 tahun dalam hidup saya. Waktu itu prosesnya selama 8 tahun itu saya seperti hidupnya ini nggak jelas kayak gimana gitu. Iya, iya. Itu tetap komunitas dan pelayanan loh ya. Tetap Oh, padahal melakukan sudah ya. komunitas Iya, ya. iya, Sudah pelayanan. komunitas, sudah pelayanan tapi masih jadi domba tersesat ini. Iya. Masih gelap kan Masih di gelap. depan kayak Ini mau gimana. gimana ini ke depannya? Nah, akhirnya COVID kan. 2020 COVID kan. 2020 Oh Maret. iya betul. Tapi justru melalui COVID itu Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saya. Ah, Woi, oke. Gitu. Gitu Jadi, ya? Iya. Jadi kadangkala dalam masalah atau musibah itu justru Ada turning point kita. berkat-berkatnya. Iya, ada berkatnya. Turning point, Waktu betul. itu tiba-tiba Tuhan kasih kerinduan untuk saya hidup berpasangan. Oh. ya. Wah, murah-murahnya itu kalau menikah waktu COVID, saudara-saudara. Segala Ya. sesuatu serba murah. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang single, Oke. ya, doa aja sama Tuhan. Wow, ini pesan menarik nih. Iya, Doa yang sama Tuhan. kasih kerinduan untuk saya pribadi waktu itu untuk hidup berpasangan adalah Tuhan. Oh, Yang oke. kasih kerinduan itu Tuhan. Oh, jadi muncul dewe gitu tapi sambil Kerinduan, doa iya. ya. Sambil berdoa. Akhirnya waktu kerinduan itu yang saya bawa dalam doa. Oh, Oke. Tapi inisiatifnya dari Tuhan. Dari Tuhan, tetap dari Oh, Tuhan, Tuhan yang kasih mengingatkan inisiatif. lagi berarti. Iya, ya? iya, Tuhan kasih inisiatif Inisiatif. kerinduan untuk Menjawab berpasangan. kerinduan itu terus berdoa seperti itu. Iya, ya? iya, itu semuanya dari Tuhan. Jadi kalau teman-teman saat ini mungkin masih belum menemukan pasangan, ya datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Akhirnya saya cerita, saya berdoa, Tuhan kok kali ini saya ada kerinduan untuk punya pasangan Iya, ya. iya. Kali ini serius. Karena dulu punya pasangan cuman motivasinya punya teman. Oke, Gitu. motivasinya masih salah Iya, mungkin iya, ya. Maka sama Tuhan gak dikasih dulu waktu itu. Iya, ya. betul. Motivasinya masih salah. Terus akhirnya waktu 2020 itu saya doa, Tuhan saya punya kerinduan untuk punya pasangan. Saya doakan itu terus. Nggak lama kemudian, kan waktu itu pelayanannya Zoom semua ya. Oh iya, online. Oh, iya, Semua online, serba kan? online. Nah, Lagi akhirnya- boomingnya Iya, iya, Zoom. iya. Sahamnya Zoom langsung naik tuh. Oh, wah, Zoom kalau mau endorse gitu. endorse bisa. Akhirnya saya terlibat dalam sebuah pelayanan dan akhirnya di pelayanan itu ketemu seseorang dan akhirnya singkat cerita akhirnya
saya menikah dengan orang tersebut. Oh, Wih. wow. Ya, Happy ending banget ya. Langsung ya. Tapi jangan lupa Sat, sat, prosesnya. sat, sat, sat. Prosesnya harus 8 dilalui tahun, bro. 8 8 tahun tahun. seperti itu. Ya, jadi Cukup panjang. seringkali kita itu Lihat ditipu endingnya oleh ya. medsos kan. Oh iya iya Oh, betul. Oke. Kayak proses yang saya alami selama 8 tahun ini nggak pernah expose kan. Betul. Orang-orang juga kayak gitu. Cuman yang- tahu hasilnya. Nah, Hasilnya atau ending Saya ikut akhirnya. komunitas sebentar berdoa langsung dapat kan gitu. Biasanya kan lebih cepet gitu. Set 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 set. set. Iya iya. Iya, Ya, sama itu yang saya alami juga. Ya. Orang nggak melihat proses 8 tahun. Saya Iya, merasa iya, di iya. padang pasir atau mungkin merasa dalam apa ya rohani yang tidak baik. Kering Nah, gitu ya. Oke. Itu orang kadang nggak lihat. Nah, hati-hati medsos itu seperti itu kan, menipu Kayak kita dengan seakan Baik-baik, happy-happy aja gitu ya. Belakangnya nggak tahu Iya. tapi ya. Dan benar-benar. Ya akhirnya setelah itu saya melihat, oh ya ternyata Tuhan itu ikut bekerja dengan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Asalkan kita terus percaya, terus berharap, terus berusaha melakukan yang terbaik yang bagian kita. Gitu. Ah, Oke. Itu yang saya pelajari sih. dari itu ya. Jadi Iya. tetap tertuju kepada Tuhan. Nah tadi lumayan bagus nih sharingnya tadi. Ada yang saya dapat deh ya waktu sharing tadi itu bahwa ketika sudah pelayanan pun tuh masih tetap ada ketakutan, ada ini karena hukum tabur tuai tadi ya yang Iya, sudah iya. pernah dilakukan gini. Hmm. Pertanyaan saya untuk Bro Andre, ini mungkin bisa dibagikan juga untuk kami dan teman-teman domba yang lain ya. Di masa-masa atau fase yang tidak mengenakan, anggap aja itu lembah kekeringan juga ya Iya, gitu iya, ya. iya. Yang gelap tadi Bagaimana gelap mana? benar yang gelap? Bagaimana mengatasinya itu? Supaya pasti itu saat itu terjadi damai sejahtera sukacita Tuhan mungkin agak berkurang saat itu. Tapi bagaimana mengembalikan semuanya itu supaya kita kembali lagi kepada Tuhan, fokusnya kembali lagi. Oke. Ketika saya flashback, kenapa kok saya butuh waktu kurang lebih 8 tahun Iya. ya? Hmm. Karena waktu itu saya dalam tanda kutip nakal. Oke. Nggak dan- sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan. Oke. Oke. Jadi masih bermain-main terhadap dosa tertentu. Oh ini nggak apa-apa lah. Ya. Masih ada dalam gray Masih. area. Oke, Oke. abu-abu ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang Iya. mungkin saat ini sedang nonton atau mungkin kadang berada dalam fase yang pergumulan yang berat dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat ya, ini yang saya Iya, iya. refleksikan dalam hidup saya. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat dalam Tuhan, kalau mau berusaha 100%, sekalipun pasti tetap akan ada yang namanya kejatuhan ya. Iya, Jatuh dalam betul. dosa lah, ada. Tapi bukan Hilaf. disengaja. Iya, Dan iya, iya, iya. Bukan berarti kita melekat terhadap dosa tertentu, kita nggak mau lepaskan dosa itu. Oke. Iya, iya. Ya, waktu itu saya ada keterikatan dosa dan saya merasa masih eman dosa ini untuk dipergikan gitu loh. dalam Masih hidup saya. seru. Tawaran dunia tadi ya, menarik gitu ya. Masih menarik. Nah, tiba-tiba saya terbersit perjalanan bangsa Israel keluar dari padang pasir tuh. Padang gurun kan. Iya, betul. Mereka sampai Oke. 40 tahun. Kenapa? Karena nggak mau melepaskan dosa-dosa mereka. Kebiasaan buruk atau dosa-dosa yang selama ini mengikat mereka, mereka nggak mau lepaskan. Seandainya mereka mau, Tuhan katakan, Tuhan tegur, mereka mau langsung bertobat, ya nggak butuh waktu 40 tahun. 8 tahun tadi itu ya. Nah, kalau saya 8 tahun. 8 tahun dikurangi mungkin ya. Bisa hitungan minggu kali ya. Betul. Jadi Tapi nggak minggu juga kan orang langsung kenal sebenarnya. pertobatan itu penting sekali. Kita Iya, betul. seringkali Poinnya. menyepelekan pertobatan. Kita merasa iya. masih muda, masih lama. Ya waktu saya dipanggil Tuhan masih lama tuh. Iya, betul. Oke. Kita seringkali seperti itu. Padahal kalau kita masih bermain-main terhadap dosa kita nggak bisa hidup di Kanaan. Di tanah Oke. yang penuh berkat. Kita nggak Penuh bisa susu dan melihat- madu tadi ya. Ya. Iya. Gitu. Jadi saya refleksikan supaya teman-teman nggak lama-lama di padang gurun atau di masa kekelaman, bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan. Iya, Ya sekalipun teman-teman sudah sungguh-sungguh bertobat dalam Tuhan tapi masih mengalami seperti itu, ya berarti ini proses yang diizinkan Tuhan. Tapi percayalah at the end akan berdatangan kebaikan. Iya, karakternya semakin dibentuk. Betul. Biasanya Betul. seperti itu ya, melalui masalah, melalui perjuangan kita bersama dengan Tuhan, kita mau berusaha melepaskan. Biasanya Ya. di situ karakternya kita semakin dibentuk sama Ya, Tuhan. Pada saat prosesnya berarti Betul, ya. saat Karena proses. apalagi zaman sekarang kan serba instan ya. Benar. Minta cepet. Kan pokoknya, oh aku mau cari jodoh hari ini. Minggu Dapat, depan dapat. gitu ya. Nah, kan ngono. Karena mungkin punya pemikiran bahwa Tuhan apapun yang aku doakan itu pasti akan terkabul. Ya mungkin mindsetnya juga salah. Ya, seperti itu. Tuhan bisa itu lebih menghargai proses. jadi. Nah Betul. ini harus dicatat nih. Tapi aku tadi keinget loh, Kak Mar Gimana, bilang, apa itu namanya? Tuhan aku kepengen kayak gini. Ya. Make a deal with God. Oh, buat deal-dealan sama Ya, Tuhan. jadi seperti deal itu. sama Tuhan itu aku pernah, Kak Mar. Oh, seperti apa itu? Jadi waktu itu aku pernah mengakali Tuhan. Oke, Ini wow. sebenarnya juga Ini luar bisa biasa, masuk dalam Tuhan diakali resolusi. ini. Kan waktu Oke. itu kan masih bener-bener lebih tersesat dari sekarang. Kak. Oke, Jadi, baik. Waktu itu aku cuma berpikir bahwa, Tuhan, like kamu ngasih aku project ini, nanti tak kasih buat
nanti hasilnya tak selisihkan sedikit buat masuk ke panti asuhan. Oh. Sebenarnya kalau misalkan kita buat resolusi kayak gitu, bro, apakah itu dibenarkan apa enggak sama Tuhan? Menarik nih. Ya boleh-boleh aja sih ya, sah-sah kayak gitu ya. Buat janji sama Tuhan kan, boleh-boleh aja. Nasar berarti ya? Ya. Tapi yang perlu kita ingat, Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Oke. Dia tahu kita tulus atau enggak. Kalau ngasihnya tulus, Ya. tapi lebihnya itu tak pakai sendiri. Iya. Ada keuntungan yang berlebih, berkat melebihi dari Tuhan Betul. didoakan. Tapi tadi yang penting hatinya tulus ya. Ya. Maka Tuhan pun juga akan melihat apa yang sudah kita lakukan Betul. gitu. Ya kalau seandainya hatinya tidak tulus, mungkin Tuhan juga mikir-mikir nih untuk kasih berkat nih. Aduh jangan-jangan disalahgunakan nanti berkat Betul. yang dikasihkan Betul. ini. Berarti resolusimu tadi tidak salah juga. Yang penting hatinya harus Kepada Tuhan, untuk Tuhan, lurus ya. benar. Untuk memuji tetap memuliakan Tuhan. Kembali Betul, lagi tadi. kembali ke pertama tadi itu Benar, ya, betul. harus memuliakan Tuhan resolusimu. Berarti resolusimu tadi memuliakan Tuhan juga. Harusnya memuliakan Tuhan, Kak Mar. Tapi Oke. mengenakan saya dulu. Iya, berarti itu tadi ya Bro Andre ya, dari sharingnya Bro Andre bahwa ya itu tadi di masa-masa yang seperti itu, di masa-masa kelam tetap kita harus ingat lagi. Kenapa kita kok nggak bisa bangkitnya cepat? Ternyata kisah bangsa Israel itu jadi pegangan yang luar biasa ya. Mereka harus berputar sampai 40 tahun 40 lamanya tahun di padang begitu? gurun ya. Bayangkan sehari aja mungkin kita udah dehidrasi di sana ya. Iya. Saya pernah iseng-iseng kan, Ya. cari di internet. Nanti teman-teman yang di rumah boleh cari di internet Oke. ya. Saya coba searching perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Tanah Kanaan. Itu berapa lama sih? Iya. Ya, saya coba searching, kurang lebih itu ketemunya 168 jam Jalan atau pakai mobil itu? jalan. Waktu itu belum ada Waktu mobil itu belum ada kendaraan. mobil ya. Belum ada kendaraan, mohon maaf. Hanya ada Ya. keledai mungkin ya waktu itu ya. Sama jalan 100. kaki. 68 jam, rata-rata orang satu hari itu bisa jalan 6 sampai 8 jam. Nah itu Waduh. kurang lebih perjalanan mereka saya hitung-hitung kurang lebih 2 minggu pokoknya akhirnya. Oh, harusnya 2 Gitu. minggu. Harusnya Jadi 2 minggu, 40 tahun. tapi udah di 40 tahun. Gitu. Wow. Karena mereka buba. Loh ya, jalan dikit ada mie ayam, jalan dikit ada nasi goreng, berhenti. Gitu. Iya, berarti itu penyebabnya tadi ya. Oke, berarti yang harus kita ingat lagi di dalam menghadapi standar-standar dunia yang ditawarkan dengan luar biasa, kita harus kembali lagi ingat siapa pribadi kita. Kita Betul. ini anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus yang sudah diselamatkan. Kita ini domba-domba yang mungkin awalnya tersesat nih, sudah diselamatkan sama Tuhan. Melalui apa? Kalau kita bingung sendiri harus gabung ke dalam Komunitas, supaya kita Komunitas. bisa lebih positif self-talk juga ya Kak Mar ya. Dan bersyukur. Itu Bersyukur, yang pertama. Berarti kalau kita bisa buat kesimpulan tadi ini ya, di dalam membuat resolusi itu tidak ada yang salahnya. Betul. Asalkan di dalam resolusinya kita harus tahu apa tujuannya, apakah itu Memuliakan Tuhan. Iya, memuliakan Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak. Ya, Dan melibatkan harus Tuhan lah. benar Ya. melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan harus Membuatkan lebih resolusi. spesifik juga ya. Di Harus dalam detail membuat. ya berarti ya. Harus Itu aku detail. baru tahu itu, harus detail. Selama ini cuma Tuhan aku pengen kurus. Oh gitu ya. Berarti Tapi habis nggak mau gini usaha. Tuhan aku habis gini kurus. Berarti harus tambahin berapa kilo lagi gitu ya. Kalau boleh saran ya, kalau boleh saran jangan tujuannya kurus. Oh, oke. Apa Tapi ini? sehat. Oh, sehat. Oh, benar juga. Kalau kita benar-benar mau ke sehat, kurus itu bonusnya. Bonus Gitu. ya. Oke. Tapi bukan goalnya. Karena kan buat apa kalau kurus tapi nggak sehat Oh, atau benar sakit-sakitan, juga. bener ya? Oke. Kalau saya saran sih goalnya ke sehatnya. Lebih ke sehat. Nah, untuk sehat ini butuh untuk menurunkan berat badan, ya udah gitu loh. Jadi tetap tujuannya itu mengarah ke sehat, tapi untuk sehat ini saya harus menurunkan berat badan, ya udah ini. Tapi tetap goalnya itu sehat gitu. Berarti kalau di Fokusnya ke sehat. ke poin yang pertama tadi, kenapa kok harus sehat supaya bisa lebih memuliakan Tuhan? Benar, betul. supaya bisa melakukan pelayanan, pekerjaan Betul. Tuhan seperti itu. Iya, supaya nggak dikasih tugas pelayanan dikit, aduh, Aduh, capek, boyokku. aduh boyokku gini-gini, ya gini. Kurang ya. produktif nanti. Iya, alasannya tuh Nanti alasannya hari Senin sel ya. Oh, nggak nggak bisa. bisa. Boyokku lagi kecetet. Umur banget ya langsung ya. Alasannya ya. alasannya ya, sukanya seperti itu. Tapi kita harus ingat juga bahwa ketika kita berusaha untuk sehat, kita pun juga melakukan firman Tuhan. Tubuh Betul. ini adalah bait Allah. Allah. Salah satunya ya menjaga kesehatan tubuh ini. Betul. Berarti nggak salah ya Kak Mar dari resolusinya. Oh nggak saya. salah juga sebenarnya, yang penting memuliakan Tuhan ujung-ujungnya tadi kata Bro Betul. Andre. Harus tetap ke arah memuliakan nama Tuhan. Betul. Nah,
Nih, Bro Andre, sebagai terakhir nih ya, mungkin Bro Andre bisa kasih pesan-pesan khusus atau buat teman-teman atau para domba di luar sana yang mungkin saat ini sedang membuat resolusi. Benar. Ya, terus mereka mungkin ada yang sudah melakukan resolusi baru, tapi ada juga yang mau melanjutkan resolusi tahun sebelumnya. Apakah ada pesan-pesan khusus buat mereka supaya tetap mengikuti standarnya Tuhan? Oke, jadi buat teman-teman yang terkasih, dalam pembuatan resolusi, ya hendaknya kita tuh harus ingat bahwa kita berasal dari Tuhan dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam membuat resolusi kita perlu melibatkan Tuhan. Kalau kita melibatkan Tuhan di dalam pembuatan resolusi, maka resolusi kita itu nggak hanya baik-baik saja, tapi akan menjadi luar biasa. Karena ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam pembuatan resolusi tersebut. Ya, itulah kenapa kok kita perlu melibatkan Tuhan dan ketika membuat resolusi perlu juga mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Apakah nama Tuhan dipermuliakan atau enggak. Percayalah kalau kita punya niatan yang hati yang baik, kita punya niat hati juga untuk memuliakan nama Tuhan, punya niat hati juga untuk menjadi berkat buat keluarga dan sesama, Tuhan akan membuat kita atau memakai kita menjadi lebih dari apa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya, yang ada 3 tools yang bisa teman-teman pakai, yang tadi saya sempat sharing. Yang pertama, join komunitas rohani, join komunitas Katolik, ini akan sangat membantu kita untuk berada di dalam track yang benar. Gitu ya. Yang kedua adalah ingat ada hukum yang namanya tabur tuai. Berani berkata tidak terhadap tawaran dunia atau ajakan yang tidak baik. Karena apa? Pada akhirnya kita sendiri akan menuai apa yang kita tabur. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita ini anak-anak Tuhan, kita harus punya relasi dengan Tuhan. Berdoalah setiap hari kepada Tuhan. Tuhan nggak melihat kata-kata yang kita gunakan di dalam berdoa, tapi Tuhan melihat kemauan kita untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, baca rohani, atau mungkin lihat renungan harian, atau mungkin lihat homili atau khotbah romo-romo yang baik, yang menginspirasi, karena itu akan terus mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Nah, semoga di tahun yang baru ini, resolusi apapun yang teman-teman buat, bisa semakin memuliakan Tuhan, semakin menjadi berkat buat keluarga dan sesama. Ditambahin lagi bro. Apa nih? Sosial medianya dipakai buat nonton celoteh domba. Betul sekali. Benar sekali, dia harus dipakai untuk hal-hal yang positif ya. Podcast kita nih butuh untuk semakin banyak orang yang menyaksikan gitu ya. Mau ada yang sponsor juga boleh. Benar. Kita butuh sponsor juga. Oke, jadi kalau kita tadi tanpa sadar ya, kita nih celoteh-celotehnya itu panjang ya. Semoga celoteh-celotehan kita ini juga bisa memberikan dampak positif atau manfaat buat domba-domba lain yang menyaksikan seperti itu. Mungkin ada yang sama seperti saya yang sedang bingung tentang resolusi, harus ngapain. Ada yang sama seperti saya yang terlalu tersesat. Mendapat suatu pencerahan seperti itu ya. Supaya nggak gelap kayak tadi Bro Andre kan gelap. Iya. Sekarang mungkin agak terang dikit, disenteri dikit. Sama sinar kemuliaan Tuhan ya. Betul. Akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang baru seperti itu. Yaitu harapan dan doa kita juga ya buat para domba-domba yang lain. Jadi mungkin teman-teman yang menyaksikan podcast kita ini ya bisa kasih komentar. Leave komen di bawah. Kalau misalkan teman-teman mau didoakan juga. Atau misalkan kalian mau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin untuk ditanyakan untuk next episode kita, bisa ditanyakan di bawah. Di komentarnya. Tapi jangan lupa dulu Kak Man. Apa? Ada apa nih? Follow Instagram dari HSM Community dan juga follow Instagram dari Bro Andre juga ya nanti. Benar. Tolong di bawahnya ini ada tulisannya. Ada tulisannya. Instagram kita perlu nggak? Boleh juga lah. Tolong ya para editor. Gitu ya teman-teman ya. Ini mempromosi diri termasuk memuliakan Tuhan nggak? Harus dicek ya. Harus kawan. Harus dicek nih, harus dicek lagi nih. Bisa lebih memuliakan lagi. Oh iya, amin. Betul. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, untuk domba-domba kalian sekalian semua, kalau misalkan kalian belum subscribe, langsung di-subscribe ya teman-teman ya. Di-like, subscribe, dan jangan lupa juga di-share untuk teman-teman supaya bisa lebih memuliakan Tuhan lagi. Dan jangan lupa berikutnya masih kita ada ya Kak Maria? Masih ada ya. Jadi teman-teman tenang saja bahwa di dalam podcast ini kita akan membahas tentang tema-tema yang menarik, yang sesuai dengan kehidupan kita. Betul. Apa sih yang saat ini sedang kita pergumulkan, kita akan angkat menjadi tema. Atau mungkin teman-teman pengen membahas tentang ini, boleh tulis di bagian komentarnya ya. Oke, kita menunggu. Dan setiap sapaan teman-teman itu membangkitkan semangat kami. Kita. Dan juga boleh tulis resolusi teman-teman. Betul, nanti aku tulis paling atas kamar. Menjadi kaya raya dan kurus tahun ini. Gitu. Untuk memuliakan Tuhan. Ujung-ujungnya harus itu memuliakan.
Tapi dan nanti didetailin, sesama. Kak Mar. Oke, Didetailin. Harus kaya Tuhan, nanti nominalnya segini gitu. Oke, baik teman-teman, tidak terasa ya celoteh-celoteh kita ini Betul. sudah menghabiskan sekian menit gitu kan. Iya. Dan kita bersyukur Bro Andre sudah hadir bersama dengan Betul, kita di terima kasih. podcast Thank you. perdana. Jangan capek-capek bro, nanti datang sini lagi kapan-kapan ya. Siap. Ngobrol-ngobrol lagi sama Betul. kita. Oke. Ya. Sebagai pesan penutup teman-teman, jangan lupa kita ini adalah identitas anak Allah. Betul. Jadi kita bisa dan kita punya kuasa untuk memperkatakan tidak pada standar-standar duniawi. Jangan takut mengatakan Yesus baik dan jangan takut mengatakan firman Tuhan lebih mengenakan daripada tawaran dunia. Oke. Ya, betul. Cari komunitas benar yang harus membangun setiap kita supaya pergaulan kita itu tetap di dalam Tuhan. Dipakai sosial medianya untuk mencari komunitas. HSM ada. Ada, Golden Score juga ada. Kita siap menerima teman-teman yang Betul. mungkin saat ini mencari komunitas untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Bisa menghubungi kita juga di IG dan lain sebagainya. Oke. Oke. Sampai jumpa di Tunggu dulu, next. Kak Man. Oh, kenapa nih? Ada apa nih? Ada pantun, ada pantun. Oke, boleh. Pantunnya apa nih? Saya mau denger nih. Yang lucu ya, yang Tadi lucu kan ya. di Israel ya, dari Oh iya, di Israel Israel. 40 tahun ya. Oke. Musa makan bakpia. Wah, aduh, Cakep. cakep. Oh ya. lagi. Musa. Lagi ulang ya. Oke. Musa makan bakpia. Cakep. Sampai jumpa di Celoteh Dom. Oke. Luar biasa pantunnya.